Ketemu lagi kita pada kesempatan ini, dan untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal SAS, ya, pengoperasian SAS dalam konteks ini. Tetapi kita akan menggunakan apa yang disebut dengan Enterprise Guide, yang dalam pengoperasiannya itu terbalik dengan SAS itu sendiri. Jadi ini adalah tampilan antarmuka dari SAS Enterprise Guide yang kita lihat sama dengan program-program statistika yang lain. Jadi ini menunya, ini ada file, kemudian ada edit, ini ada view, ada program, karena kita tahu sebenarnya di SAS kita harus membuat program, ya, karena akan menulis script. Kemudian ada tools, kemudian ada help. Nah, di help ini kita akan lihat di sini bahwa yang kita gunakan adalah Enterprise Guide versi 83 tahun 2020. Oke. Nah, program yang saya gunakan ini adalah program yang berlisensinya itu per 6 bulan, sehingga dia ini masih bisa digunakan sampai bulan April atau Maret tahun depan. Nah, ini menunya sekali lagi. Kemudian alat analisisnya itu ada di sini, bahwa ini lambang yang ini atau yang ini. Kita klik yang di sini. Ini kalau kita sudah sering menggunakan, maka dia akan muncul nama-nama paket program yang akan ada di sini. Nah, jadi di sini ada ANOVA kalau kita akan melakukan analysis of variance. Kemudian ada capability analysis di sini, control chart. Kemudian ini dalam pengelolaan data, itu kita bagaimana mau mengelola data yang akan kita lihat, import data dan seterusnya. Kemudian ada data mining, jadi ini sudah juga ada data mining, walaupun itu hanya beberapa submenu yang bisa dilakukan. Describing, ini adalah, atau ini yang kita sering sebut sebagai deskriptif statistik, deskriptif analisis, yang berkaitan juga dengan graphing. Ini graph, ini juga deskriptif. Kemudian ini multivariat, ya. Ada canonical, ada cluster correlation, diskriminan, dan principal component. Ini ada Pareto. Pareto kita tahu, Pareto chart ada juga di Excel. Kemudian di sini ada regression. Nah, regresinya itu terdiri atas beberapa submenu, itu generalized linear model, HP linear regression, HP logistik, kemudian linear regression, ini simple linear regression, ada logistic regression dan non-linear. Kemudian mungkin akan yang bertanya kenapa dia tidak ada di sini, karena kalau yang yang multiple regression itu akan muncul di sini, tapi kita bisa juga mengaturnya di regression tadi di sini. Hanya variabel atau peubah X-nya saja yang menjadi ganda, kita bisa lihat. Kemudian ada juga survival analysis, life tables di sini, ada time series, ARIMA dan seterusnya. Bisa juga mungkin di sini. Ini ARIMA yang umum digunakan di dalam pendekatan ekonometrika.
kemudian ada tools. Nah, ini bisa juga barang dengan jump, ya. Oke, karena kita tahu sebenarnya jump juga adalah produksi dari SAS. Oke, jadi ini. Dan untuk pengenalan awal kali ini saya hanya akan mencoba menampilkan bagaimana melakukan analisis dengan menggunakan data help yang ada di sini. Data help itu kalau kita lihat di sini, maka kita akan datang di sini, ya. Kemudian di sini kita di local. Kalau kita mau lihat data help, ini adalah data contoh ikan yang kita bisa dapatkannya di sini, local, kemudian di library, kemudian di SAS help ini. Nah, di SAS help ini ada data, kumpulan data dari berbagai pendekatan teknik analisis yang bisa kita gunakan. Dan untuk misalnya regresi, kita bisa menggunakan data ikan yang ini. Sebenarnya saya tunjukkan cara mengambilnya bagaimana. Ini fish, ini kita klik. Nah, variabelnya di sini adalah tinggi tubuh, panjangnya ada 3. Kemudian ini kelompoknya, spesiesnya ada berat dan ada lebar tubuh. Dan kalau saya klik yang ini, dia akan datang sini. Kita tidak perlu melakukan itu. Jadi kita coba dulu yang ini, kemudian bagaimana kita mengimport data lain, apakah kita bisa analisis dengan hal yang sama. Saya sudah nanti saya tunjukkan data yang akan kita gunakan. Tapi pertama kita akan menggunakan data fish ini, okay. Dan kita akan melakukan analisis menggunakan teknik regression tadi. Kita sudah lihat regression di sini. Yang ini kita akan gunakan yang linear regression. Nah, ini kalau sudah terbuka kita bisa klik ini. Maka ini datanya. Jadi sebenarnya tampilan dari SAS itu, nah memang SAS itu tidak fancy-fancy amat dibandingkan dengan perangkat lunak yang lain seperti Jump misalnya, saudaranya. Begitu kan, yang tampilannya udah sangat menarik dan grafisnya banyak begitu. Tapi kalau untuk SAS, dan kita buka ini adalah SAS Enterprise Guide, maka tampilannya seperti ini. Okay. Nah, apa bedanya dengan SAS yang biasa? Itu bahwa di SAS biasa kita menulis skrip, ya, kita menulis skrip, sementara yang ini, yang SAS Enterprise Guide ini, dia akan berdasarkan perintah-perintah yang kita tetapkan dari menu yang ada, misalnya yang menu-menu yang ada di sini, ketika melakukan analisis, dia akan tuliskan dalam bentuk skrip. Jadi kebalik, ya. Dia akan menuliskan skrip, dan skrip itu bisa kita operasikan di basic SAS. Kita bisa sebutnya basic SAS yang sekarang itu versi 9.4. Ya, begitu. Jadi kebalik. Nah, ketika sudah seperti ini, itu caranya bagaimana kita akan melakukan sebenarnya sama dengan program-program yang lain juga. Kita klik yang ini, sekali lagi tasknya. Jadi task yang kita mau atributkan atau kita berikan kepada data ini itu mau apa? Ya. Nah, saya sebut tadi bahwa untuk contohnya kita akan menggunakan linear regression. Jadi kita hanya mengklik ini saja, ya. Ini linear regression. Ini yang kita akan lakukan. Nah, tasknya itu di mana? Sekali lagi kita lihat, saya sudah sebut tadi, tasknya ada di sini, kita boleh lihat. Ini task, kita bisa klik, kita bisa menggunakan yang ini misalnya. Jadi, karena sudah beberapa kali digunakan, dia akan muncul di sini. Jadi kita klik yang ini. Nah, ini kita harus buat project, dan dia memang secara otomatis akan membuatkan project untuk kita apabila kita belum punya misalnya. Jadi ini hanya pengantar singkat, pengenalan awal dari SAS Enterprise, maka kita buat saja ini misalnya. Oke, udah, jadi proyeknya sudah ada. Nah, sekarang
kita akan mulai menganalisisnya. Oke. Di dalam menu ini, oke, kita akan bisa temukan data yang ini, ya, yang berisi data ini variabel-variabelnya, perubahan-perubahannya di sini. Dan tinggal variabel-variabel ini yang kita akan tugaskan, kita assign sebagai apa, kan, perannya, kan, di sini. Begitu. Jadi begitu kalau SAS. Nah, modelnya itu kita juga bisa edit di sini, ya. Terserah kita mau apa, statistiknya apa yang kita harapkan, misalnya. Apa kita mau menguji juga kolinearitas, jadi kita bisa taruh di situ centang yang ini, ya. Apalagi sum of square-nya itu yang bagaimana? Kalau confidence limits dari parameter penduga itu apa misalnya? Berapa persen itu? Kita misalnya kalau ini ya, biasa 95% kita centang, ini bisa sampai 99, tapi kita gunakan saja alfa 0,05 dari 95%. Oke. Kemudian ini kan biasanya kalau kolinearitas dan heterogeneity itu kan diuji untuk ke multiple regression. Kita boleh taruh aja di sini. Apakah kita mau menguji Darwin-Watson statistik? Boleh juga. Terserah kita. Tapi kita biarkan saja dulu seperti ini. Yang plotnya itu mau bagaimana? Kita bisa atur, tapi kita biarkan saja default. Ini prediksinya, diatur, kan, terserah. Dibiarkan saja sebagai sebagai default. Title ini berkaitan dengan judul apa yang kita memberikan, ya silakan diatur di sini. Di sini kita bisa taruh. Kemudian propertinya apa? Ini kan di properti itu berarti apa yang ada di saya gitu kan, di laptop yang saya gunakan. Itu di sini disebutkan ini, jadi karena ini semacam program, kapan itu dibuat, ini hari ini. Kemudian kita bisa lihat kodenya, preview code itu boleh. Jadi ini ya, jadi kalau di SAS yang biasa, yang basic, ini sebenarnya yang kita tulis sebenarnya justru ini, ya, ini perintah-perintah ini, ya. Sementara kalau di sini dia yang tuliskan ke kita, gitu. Karena kita tinggal menentukan perintah-perintahnya berdasarkan menu yang ada. Oke. Ini kalau yang jadi program ini namanya program. Program ini yang kita jalankan di SAS, yang SAS biasa. Nanti mungkin saya tunjukkan sepintas sebentar di akhir presentasi ini. Oke, gitu. Tutup saja. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menentukan variabel-variabel yang akan ditugaskan berperan sebagai apa. Nah, kita paham bahwa berat itu adalah dependent variable, maka kita kemudian taruh di sini, kita klik yang ini, akan muncul pilihan apa dia, itu perannya sebagai apa? Oh, dependent variable, gitu. Jadi ini dependent variable kalau dinotasikan dengan Y. Kemudian yang menjelaskan variabel ini atau yang menjadi penentu variabel tergantung ini adalah apa, misalnya yang ini, kalau kita pilih semua itu kan yang menjadi multiple regression. Itu sebabnya menu multiple regression tidak dimunculkan lagi. Kita bisa pilih semua ini, kita bisa dengan hanya mendrag ini misalnya, atau yang kita pilih semua ini menjadi, katakanlah menjadi explanatory variable. Explanatory variable yang menjelaskan variabel tergantung tadi. Nah, di sini kita pilih semua, ya, berarti ini simple regression tapi multiple, gitu kan. Kita taruh di sini. Simple linear regression, maksudnya multiple simple linear regression. Kita klik ini, maka dia akan seperti ini. Jadi variabel penjelas itu ada 5 di sini. Panjangnya ada 3 dan sebagainya. Nah, karena ini ada juga beberapa spesies, maka spesies ini kita bisa masukkan sebagai kelompok. Ini kan memang ada kelompok. Ya, kita taruh di sini.
kemudian taruh di sini, dan group analysis. Jadi nantinya itu analisis ini akan melihat keseluruhan kelompok. Kalau tidak salah di data ikan yang ada di SAS ini ada 7 ikan, jadi berarti ada 7 spesies. Nah, kita akan lihat. Nah, sudah seperti ini, kita bisa siap, kita bisa menentukan juga ini ascending atau descending, itu terserah, tapi kita gunakan saja dulu apa namanya default, dan ini siap dijalankan. Dan kalau saya bisa menjalankan yang ini misalnya run, maka dia akan melakukan analisis. Yang dia jalankan apa? Program yang secara otomatis, kan kita memilih menu tadi, yang dia buat, yang kodenya kita sudah preview tadi. Okay. Ini sementara dilakukan. Nah, biasanya kalau kita, karena keunggulan, ya saya tidak bisa bilang keunggulan, kelebihan SAS itu dia bisa melakukan analisis terhadap data yang besar, sehingga agak lambat juga, atau bukan lambat, itu membutuhkan waktu yang lumayan untuk menunggu. Ini kan hasilnya dia bilang itu, hasilnya itu kan berukuran 5,83 megabyte, ya. Yang itu ukuran seperti ini sudah melewati ambang batas tampilan otomatisnya, begitu. Jadi sehingga kita harus add result, begitu. Ada perintah tambahan yang gitu. Nah, ini hasilnya sudah dapat. Nah, di saya itu ini ada, jadi kita bisa atur hasilnya itu mau ditampilkan dalam bentuk file apa. Bisa HTML, ini HTML itu kita bisa PDF atau bisa PowerPoint. Okay? Bisa PowerPoint. Nah, ini semua itu membutuhkan external viewer. Artinya kita harus punya program. Nah, kalau HTML ini kan adanya di website. Berarti kita harus punya browsernya, ya, terinstall. Dia harus tahu itu. Kemudian kalau ini harus ada program PDF. PowerPoint berarti Microsoft Office itu harus jalankan. Oke. Nah, kalau sudah ya kita coba lihat saja yang PowerPoint. Kita bisa lihat ini. Nah, dia akan membuka hasil kita di dalam PowerPoint. Begitu ya. Ini data yang data hasil dari analisis yang dia lakukan. Ya. Kalau kita slideshow boleh, kita lihat slideshow seperti ini supaya lebih besar. Ini adalah linear regression hasil dari data contoh ikan yang kita dengan berdasarkan jenis. Karena saya sebut tadi kan pengelompokannya berdasarkan spesies. Ini ada berm hasilnya. Ini untuk berm itu udah ada N-nya itu ada 35, 1 itu missing value. Nah, itu hasilnya dia tampilkan. Ini kapan analisis itu dilakukan. Kemudian itu secara otomatis dia akan memberikan penomoran terhadap slide PowerPoint kita. Oke. Ini mesinnya, ya, berarti mesin itu merefer ke laptop atau perangkat komputer yang kita gunakan dan seterusnya. Jadi ini hasilnya corrected. Terusnya kita lihat linear regressionnya, ini berm. Ya. Nah, sepertinya dia memang agak membutuhkan waktu, karena kalau tidak salah ini hasilnya banyak sekali, sampai 100 halaman lebih. Nah, oke. Ini hasilnya linear regression. Ya. Ini root mean square-nya.
R square-nya juga ada di sini, kemudian adjusted-nya ini, ya, begitu. Ini length terhadap intercept, bagaimana ini hasilnya, masih terus kita terus, ini hasilnya. Nah, tinggal ditambahkan narasinya berarti kan. Ini distribusi datanya berdasarkan lebih tepatnya residual. Ini garis regresi dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali ini, ya, kalau tidak salah untuk 7 spesies dan seterusnya. Oke. Nah, untuk ini spesies yang berikut, jadi kita tidak perlu lihat lagi seterusnya karena sama, tapi dikategorikan berdasarkan spesies begitu. Oke, jadi ini hasilnya langsung ditampilkan dalam bentuk dalam bentuk PowerPoint. Oke, ini data contohnya. Jadi saya keluar, ini saya tutup saja. Dan yang berikut seperti yang saya sebut tadi, kita coba mengimport data. Jadi ini kita selesaikan saja dulu dia balik ke sini, kita tutup, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan data yang dari luar? Nah, data kita misalnya, ini kan kita mengambil data contoh, data sama, kita mengimport data. Misalnya kita bisa import data dari sini, kemudian ini data yang saya baru saja download dari Kaggle. Kita tahu Kaggle itu adalah sumber database yang berkaitan dengan data, itu yang secara gratis kita bisa akses. Ini adalah age prediction dari crab datanya. N-nya ini banyak, ini kalau tidak salah lebih banyak dari data yang kita gunakan tadi sebenarnya. Saya coba kalau dia bisa buka. Oke, ini langkah-langkah yang kita harus itu next. Terus saja ini datanya, karena ini berarti datanya CSV walaupun comma separated. Nah, kita next. Oke, ini informasinya, ya. Kita next. Kita finish. Ya, oke, ini datanya. Ini hampir mirip kan datanya. Nah, begitu ada data panjang, crab. Ini dia diameternya, ada height, ada weight, dan seterusnya. Jadi kita hanya akan gunakan, karena ini kalau tidak salah N-nya itu sampai 3000-an, 3000 lebih kalau tidak salah. Coba kita lihat. Sampai di bawah. Ya, 3000 lebih. Itu 3893. Nah, kita akan coba lihat ini simple regression untuk length saja, panjang tubuhnya dengan berat. Ya. Walaupun sebenarnya kita bisa kategorikan juga antara jantan dan betina. Di sini ya, kan sama persis dengan data ikan tadi. Nah, cara melakukan analisisnya itu sama juga. Kita bisa langsung di sini karena ini sudah muncul tasknya di sini, kan kita pakai linear regression. Oke, ini datanya semua kita biarkan saja default. Kemudian kita menggunakan weight sebagai dependent variable, ya kan? Kemudian saya menggunakan panjang tubuhnya sebagai exponential variable. Kita buat saja simple. Apakah kita mau ini tidak perlu, saya kira, karena hanya menunjukkan sama dengan yang kita jalankan di data contoh tadi di ikan. Nah, kalau sudah demikian, kita boleh jalankan saja. Oke. Mungkin ini lebih ringan karena dia tidak melakukan 7 kali, kalau tadi kan 7 kali. Tapi ini bisa saja lebih lama karena jumlah N-nya jauh lebih banyak. Kita tunggu apa dia bisa. Dan ini sekali lagi ada data yang saya download, saya unduh langsung. Oke, ini sudah kelihatan large result. Ini kan lihat hasilnya jauh lebih besar karena N-nya lebih besar. Tidak apa-apa, kita add result saja. Jadi akan proses juga. Ini sudah. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi lihat PowerPoint-nya karena punya akan lebih banyak.
Tapi kita lihat yang HTML itu gimana. Ini kalau HTML, ya, ini sekali lagi bisa langsung muncul di web browser kita. Jadi ini hasilnya, ini distribusi datanya. Jadi ini predictive value-nya seperti ini, gitu kan? Ini kelihatannya seperti ini, menumpuk seperti ini karena n-nya kan banyak, 3.893 n-nya. Oke. Ini outlier, dia dapat banyak outlier. Ini yang merah ini cenderung dikategorikan sebagai outlier kan. Oke, gitu datanya. Dan ini tampilannya kalau yang HTML. Oke. Jadi ini yang yang bisa ditampilkan dan bisa data sekali lagi. Ini outputnya terbaca sebagai file HTML. Nah, data yang saya gunakan tadi diambilnya di mana? Di sini, di Kaggle. Ya. Jadi memang data real yang juga digunakan oleh peneliti, terutama untuk data science and machine learning. Kan Kaggle memang dikenal sebagai sumber data. Nah, untuk data skripsi bisa juga sih menurut saya. Nah, hanya melakukan variasi analisis boleh juga menggunakan data di sini. Banyak datanya, banyak jenis datanya, termasuk tadi contoh data CREP. Oke. Nah, begitu cara penggunaan dari SAS Enterprise Guide secara ringkas. Dan sekali lagi yang tadi kita sudah lihat itu bisa kita jalankan, yang programnya itu terutama yang dimaksud program adalah kode-kode yang sudah dilakukan, dan itu bisa dijalankan di mana? Itu bisa dijalankan juga, saya tidak mesti di SAS atau di SAS Studio. Ini SAS Studio sama juga saya perkenalkan di SAS Studionya. Jadi SAS itu ada beberapa versi menjalankannya, cara kita melakukan analisis begitu. Kemudian kita bisa menjalankannya juga di SAS Studio yang tadi. Ini SAS Studio. Kenapa dia agak lambat? Karena ini bekerjanya menggunakan internet daring. Ini ada localhost yang digunakan, dan catatan untuk yang SAS Studio itu gratis. Dengan catatan pula kita harus punya akun institusi dan mendaftar di SAS. Nah, sebenarnya dalam penggunaannya sama kan dengan saja tadi, dengan Enterprise Guide tadi. Ini fungsi-fungsi yang ada di sini jauh lebih banyak dibandingkan dengan Enterprise Guide. Oke, kita perlihatkan. Termasuk di sini sudah ada machine learning, ini supervised dan unsupervised misalnya. Mungkin di kesempatan lain kita bisa lihat ini. Tapi prinsipnya sama, begitu ya. Jadi perintah-perintah yang tadi itu kita bisa jalankan di sini. Oke, yang berikut adalah yang dimaksudkan dengan SAS itu sebenarnya adalah yang dikenal selama ini adalah SAS yang ini. Ini SAS ini yang ini kita gunakan yang bahasa Inggris. Jadi SAS itu banyak bahasa dan kita gunakan yang ini. Jadi ini yang SAS misalnya. Nah, tadi perintah-perintah yang kita dapatkan di SAS Enterprise Guide itu kita taruh di sini, copy, kemudian kita paste di sini dan jalankan, dan hasilnya pasti akan sama. Begitu. Oke, ini kalau yang dimaksudkan dengan SAS yang dikenal selama ini. Oke, begitu penjelasannya. Nanti barangkali akan kita coba di kesempatan yang lain berkaitan dengan SAS ini. SAS, sekali lagi yang SAS ini kalau kita cek di sini dia adalah versi 94.1 level
ini M7, yang lalu itu M6 gitu. Oke. Demikian pengenalan singkat berkaitan dengan pemanfaatan program SAS ini, dan memang SAS itu ukuran filenya itu agak besar. Saya menginstall yang pilihan paling minim itu terinstall hampir 12 GB. Dan kalau memang kita installkan semua itu, maka ukurannya adalah 29, sekian 30 GB. Oke, demikian penyampaian saya. Semoga ini bermanfaat, dan ini adalah bagian dari mata kuliah statistika di MSP yang dikelola oleh atau yang diasuh oleh tim teaching Prof. Lucky Lumingas, kemudian Dr. Unstein Rembet, dan saya. Sekali lagi terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.